psikologi menurut yang dianut tokoh-tokoh teori kepribadian ada 8, yaitu psikologi analisis, psikologi individual, psikologi eksistensial, psikologi sosial, psikologi analitik, behaviorisme, humanistik, dan psikologi kepribadian. Berikut nama tokoh teori kepribadian dan teorinya berdasarkan aliran yang dianut. Aliran psikologi analisis juga dianut oleh Sigmund Freud. Ia berfokus pada bagaimana pikiran bawah sadar, pengalaman masa kecil, dan konflik batin dapat membentuk kepribadian seseorang. Yang pertama ada teori id. Teori itu adalah dorongan tanpa sadar untuk mencapai keinginan. Lalu setelah id terbitlah ego. Ego itu adalah kesadaran yang berpikir logis untuk id. Jadi ego ini bisa disebut sebagai kontrol untuk id. Lalu yang ketiga ada superego. Superego itu menentukan mana yang benar dan salah dari keinginan tersebut. Aliran psikologi individual dianut oleh Alfred Adler dan juga Gordon Allport. Selanjutnya, tokoh yang menganut psikologi individual itu ada tokoh Alfred Adler. Menurut Adler, kepribadian seseorang itu selalu sadar dan bergerak. Jadi, tiap kepribadian pasti memiliki keunikan dan perbedaannya sesuai dengan gaya hidupnya masing-masing. Lalu ia juga menjelaskan bahwa arah kepribadian seseorang itu terbentuk dari perjuangan dan motivasi orang tersebut dalam meraih kesuksesan yang dia inginkan. Alfred Adler juga memiliki 7 prinsip dasar dari teorinya, yaitu prinsip rasa rendah diri, superior, gaya hidup, diri kreatif, prinsip diri yang sadar, tujuan semu, dan juga minat sosial. Selanjutnya ada Gordon Allport. Ia berkontribusi dalam teori awal kepribadian. Konsep utama teorinya itu adalah motivasi yang membuat individu itu terus bergerak. Nah, Allport ini membagi ciri-ciri kepribadian ke dalam 3 teori yang menjadi ciri khas teorinya, yaitu cardinal traits, central traits, dan secondary traits. Cardinal itu yang mendominasi, kayak misalnya narsistik, dan lain-lain. Central itu yang membentuk kepribadian kita, seperti setia, baik hati, dan lain-lain. Secondary itu yang hanya muncul ketika dalam kondisi tertentu, contohnya gugup saat presentasi. Selanjutnya ada aliran psikologi analitik yang dianut oleh Carl Jung. Carl Jung percaya bahwa konsep kepribadian manusia itu bisa dibentuk dan kita lihat dari perkembangan individu dan hubungan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Selanjutnya ada archetypes atau pola dasar yang Carl Jung yakini dapat menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama ada persona. Persona itu adalah topeng yang kita tampilkan ke dunia luar atau aspek dalam diri kita yang ingin dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada shadow. Shadow adalah aspek yang ditekan dari kepribadian kita yang kita sembunyikan dan cenderung ke arah yang buruk. Selanjutnya ada anima atau anima. Itu adalah unsur feminim dalam laki-laki dan unsur maskulin dalam perempuan. Selanjutnya ada self, yaitu simbol kesempurnaan dari diri kita. Lalu ada 2 kategori yang bisa kita pakai untuk menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama ada introvert dan extrovert. Introvert itu fokus ke dalam, lebih reflektif dan pendiam. Jadi untuk orang introvert dia cenderung menyendiri dan tidak terlalu suka keramaian. Yang kedua ada extrovert, itu adalah fokus keluar, lebih energik dan berinteraksi dengan dunia luar. Atau bisa kita artikan extrovert ini memiliki energi yang lebih banyak ketimbang orang introvert. Aliran psikologi sosial. Aliran ini diikuti oleh 2 tokoh, yaitu Karen Harney dan juga Erik Erikson. Aliran psikologi sosial juga dianut oleh tokoh Carl Harney. Ia berpendapat bahwa manusia itu lahir dengan potensi untuk berkembang secara sehat. Tetapi potensi tersebut baru bisa maksimal bila manusia mendapatkan lingkungan yang hangat. Lingkungan di sini itu dimaksudkan dari keluarga dan orang tua yang dimana mereka itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan kepuasan terhadap anak. Jika orang tua dan lingkungan tersebut tidak dapat memenuhi rasa kepuasan dan rasa aman kepada anak, anak dapat mengalami 2 kondisi, yaitu adalah basic hostility atau permusuhan dasar yang dirasakan oleh anak. Lalu dari basic hostility ini berkembang menjadi basic anxiety atau kecemasan dasar, di mana seseorang itu merasa terasingkan dan tidak berdaya di dunia ini yang ia nilai berbahaya. Selanjutnya ada Erik Erikson. Ia menganggap bahwa manusia berkembang melalui 8 proses yang berkesinambungan, di mana lingkungan sosial dan interaksi dengan orang lain itu memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan identitas sepanjang hidup. Tahap-tahap tersebut terdiri dari masa bayi, toddler, preschool, elementary school, remaja, young adulthood, sampai late adulthood. Nah, tiap tahap itu memiliki konflik atau tantangan yang harus diselesaikan. Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan konflik ini akan mempengaruhi perkembangan pribadi seseorang pada tahap-tahap berikutnya. Aliran psikologi humanistik. Aliran ini diikuti oleh 3 tokoh, yaitu Erich Fromm, Abraham Maslow, dan juga Carl Rogers. Aliran humanistik ini terdapat tokoh Erich Fromm
yang memiliki beberapa asumsi dasar. Di antaranya adalah cinta dan hubungan, yaitu sebagai seni yang memerlukan keterampilan dan komitmen. Selanjutnya ada masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis ini bisa menyebabkan individu merasa terasingkan. Selanjutnya ada psikologi humanisme yang mengutamakan untuk nilai-nilai kemanusiaan dan potensi individu untuk berkembang. Fromm menjabarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah keterhubungan, yang kedua keterikatan, lalu transendensi, lalu rasa identitas, dan kerangka orientasi. Selanjutnya ada Abraham Maslow. Ia terkenal karena mengusulkan hierarki kebutuhan manusia atau hierarchy of needs dalam motivasi perilaku yang terdiri dari 5 tingkatan. Di dasar piramida terdapat semua kebutuhan fisiolog yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, diikuti oleh kebutuhan dasar akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan untuk dicintai dan memiliki rasa memiliki, serta kebutuhan untuk memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Tingkat teratas dari piramida itu adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang pada dasarnya setara dengan mencapai potensi penuh seseorang dan hanya dapat diwujudkan ketika kebutuhan di bagian bawah piramida telah terpenuhi. Teori aliran humanistik yang terakhir itu adalah dari Carl Rogers. Ia mengembangkan teori person-centered theory, yang dimana terapis itu memberikan dukungan yang empatik tanpa menghakimi klien. Nah, terdapat 3 komponen yang mempengaruhi efektivitasnya, yaitu condition, proses, dan outcome. Poin utama dari teori Carl Rogers ini yang selanjutnya itu adalah self atau konsep diri dan juga aktualisasi diri, yang dimana Rogers percaya bahwa tiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kualitas terbaik dirinya. Aliran yang selanjutnya adalah psikologi eksistensial yang dianut oleh Rollo May. Ia memiliki konsep dasar yaitu being in the world yang berarti untuk hadir di sana dan non-being. Ketakutan atas non-being ini membuat manusia lari dari membuat pilihan. Contohnya ketakutan akan kematian. Selain konsep dasar dari non-being dan being in the world tadi, May juga identik dengan keinginan, cinta, dan kebebasan. Kebebasan di sini adalah kapasitas untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan, seperti kebebasan eksistensial dan kebebasan esensial. Kemudian ada aliran psikologi kepribadian. Tokoh yang mengikuti aliran ini ialah Mevrouw Costa dan Hans Eysen. McRae dan Costa. Teori McRae dan Costa berfokus pada kepribadian manusia berdasarkan pendekatan traits. McRae dan Costa mengembangkan 5 model dimensi kepribadian atau Big Five personality yang dikenal dengan Ocean. Pengukuran pada teori Big Five ini bisa dikategorikan dari low score sampai high score. Ocean sendiri meliputi openness to experience atau keterbukaan diri, conscientiousness, kesadaran diri, extraversion, menggambarkan individu yang mudah bergaul dan aktif, agreeableness, keramahan diri, dan neuroticism, sifat yang menggambarkan emosional atau temperamental. Kemudian ada Hans Eysen. Eysen berfokus pada pendekatan trait sama seperti McRae dan Costa. Teorinya berfokus pada identifikasi dimensi dasar kepribadian yang menekankan basis biologis dari kepribadian. Eysen mengembangkan teorinya yang dikenal sebagai Chief Factor Model atau PEN, meliputi psikotisisme atau kecenderungan perilaku agresif atau antisosial, ekstraversi, dari keterbukaan terhadap dunia luar, neuroticisme menggambarkan tingkat kestabilan emosi. Aliran behaviorisme. Tokoh yang mengikuti aliran ini ada B.F. Skinner dan juga Albert Bandura. Yang pertama ada B.F. Skinner. Teori behaviorisme berfokus pada perilaku manusia dapat dipelajari dan diamati melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan eksternal. Sebagai salah satu tokoh behaviorisme, Skinner mengembangkan operant conditioning theory, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang dapat diubah dan dibentuk melalui pemberian reinforcement atau punishment. Reinforcement atau penguatan yaitu memberikan suatu stimulus menyenangkan untuk memperkuat sebuah perilaku. Sedangkan punishment atau hukuman itu memberikan sebuah stimulus tidak menyenangkan untuk memperlemah sebuah perilaku. Kemudian ada Albert Bandura. Albert Bandura mengembangkan teori behaviorisme dengan menciptakan sebuah teori yang dikenal sebagai social cognitive theory atau teori pembelajaran sosial. Konsep utama dari teori pembelajaran sosial itu melalui observational learning yang menekankan bahwa kepribadian seseorang terbentuk tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan dan interaksi sosial. Contohnya sendiri modeling, yaitu mengamati secara langsung atau tidak langsung perilaku orang lain, lalu menirukan perilaku yang dilakukan oleh orang lain itu. Sekian penjelasan tentang tokoh kepribadian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.